Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairil mubtadi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang saya hormati pengatur waktu, penata acara, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada penitia penyelenggara yang sudah melaksanakan, merencanakan demi terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Segala yang telah dikorbankan semoga dicatat sebagai amal soleh di dunia, digantikan oleh Allah yang berlipat ganda, dan di akhirat menjadi kunci pembuka surga. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, guru-guru saya yang mulia, yang mohon maaf malam ini terbelakangi oleh saya. Lebih khusus akhina kiram, pembina majlis taklim, dan seluruh para jamaah yang sama-sama hadir. Tidak lupa pula bapak-bapak aparatur pemerintah, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada umumnya muslimin wal muslimat, yang sepuh, yang masih muda, perempuan, laki-laki, mudah-mudahan diaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan peringatan Maulid tiada lain, yang pertama kita itu mengharap syafaatnya Rasulullah. Karena merasa diri kita ini hina, merasa diri kita ini banyak dosa, khawatir kalau wafat belum melakukan tobat, wafat belum melakukan amal-amal yang taat, wafat masih terus melakukan maksiat. Sedangkan tiada satupun umat muslim yang tidak berharap ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam Quran sangat jelas, ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah sesungguh-sungguhnya takwa. Takwa yang bukan hanya pura-pura, takwa yang bukan slogan saja,
Takwa yang bukan syarat untuk diterima jadi pegawai. Takwa bukan hanya sekedar syarat agar bisa dikawinkan di KUA, melainkan intizalu awamirillah wajtinabun nawahi, melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Pada diam sih ya. Pengen ngajinya yang teriak-teriak apa bagaimana? Saya pengennya ngajinya selalu menyesuaikan sarung. Karena dari rumah tidak pakai pakaian silat saya. Jadi pakainya sengaja. Yang jemput pakainya baju begini ya, saya juga ikut-ikutan saya. Padahal udah 2 kali Jumat belum dicuci. Lanjut Bu. Lanjut. Ada ibu yang bertanya, mengapa orang mati tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam, sedangkan kita tidak tahu apakah kita mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, apakah kita mati dalam keadaan Islam ataukah kita dalam keadaan kafir, lalu bagaimana kita mengetahuinya? Ini yang penting kita cari, bukan mengkorek kesalahan orang lain, bukan membongkar aib-aib orang, tapi koreksi diri, mati Islam atau tidak, mati iman atau tidak. Setuju? Biarkan kesalahan orang-orang yang urus kesalahan diri kita. Na'udzubillah, bila wafat kita tidak iman dan tidak Islam, percuma hari ini kepala kita berat bawa-bawa peci, pundak saya berat bawa surban, santri tiap hari dihadapi, begitu wafat kek dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min la tamutunna illa wa antum. Dalam tafsir Jalalin dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, yang dimaksud la tamutunna illa wa antum muslimun adalah bukan berarti kita mengetahui saat kematian kita dalam keadaan iman dan Islam, melainkan kita selama hidup ini harus menjaga keimanan, menjaga keislaman. Salah satu upaya untuk husnul khatimah, jaga iman, jaga Islam selagi kita hidup. Lalu bagaimana saudara menjaga iman dan Islam? Jauhkan diri dari musyrik, jauhkan diri dari syirik, mempersekutukan Allah, meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah, meyakini ada yang berikan kekayaan selain Allah, meyakini ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Itu adalah sikap-sikap syirik. Bentuknya mau jimat, mau pohon, mau batu, ataupun orang selain Allah yang diyakini bisa merubah nasib manusia, maka itu adalah bentuk daripada asyirku billah, mempersekutukan Allah. Ngerti Bapak? Makanya ngangguk-ngangguk. Alhamdulillah. Satu, jangan musyrik. La tusyrik billah. Apakah musyrik orang yang pakai batu cincin? Belum tentu. Apakah musyrik orang yang punya keris? Belum tentu. Apakah musyrik orang yang hanya baca doa atau tidak, atau mereka bertauhid? Belum tentu. Ada orang yang banyak cincinnya tapi tidak musyrik, kan begitu? Ada orang yang memajang keris banyak tapi tidak musyrik. Bahkan ada orang yang tidak punya baju cincin satu pun, yang tidak punya keris sama sekali di rumahnya. Mereka bacanya hanya doa dan doa, Quran dan Quran, tetapi mereka menganggap yang merubah nasibnya, yang menyembuhkan penyakitnya adalah ayat-ayat Quran bukan Allah, adalah doa-doa bukan Allah. Maka itu pun mempersekutukan Allah. Tuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha
maqsuda illallah, Allah la ilaha illallah, la matluba illallah. Wah, pinter-pinter orang Jati murni. Banyak Jati di sini. Ada Jati murni, ada Jati sampurna, ada Jati asi, ada Jati kurang asi. Jati. Emang orang Indonesia kalau bikin nama kampung begitu. Kalau di Pulau Cibaliung, oh Cicion, ya kan, Cijalu itu kalau di Jawa Banyumas, cai itu kan air, mas itu laki-laki. Kalau ke Purwokerto jadi Banyumas, kalau di Kulon jadi Cijalu. Lanjut ya. Yang pertama la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Keadaanku di sini adalah kehendak siapa? Allah. Ciptaan Allah. Yang cantik ciptaan Allah, yang jelek ciptaan Allah, yang kaya ciptaan Allah, yang miskin ciptaan Allah, yang pinter ciptaan Allah, yang bodoh ciptaan Allah, yang panjang umur ciptaan Allah, yang pendek umur ciptaan Allah. Semua di antara kita, kulit hitam, kulit putih, yang tinggi, yang tidak, semua tidak terkecuali la maujuda illallah. Semuanya ciptaan Allah. Mengatakan ciptaan Allah tidak cukup dengan mulut, tapi mesti diyakini oleh hati, diyakini dengan iman bahwa aku malam ini duduk di sini, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini ciptaan siapa? Allah. Jangan ngamuk-ngamuk. Yang di bawah enak aja, oke, di atas gua yang bikin panggung, ente yang duduk diem. Ciptaan siapa? Yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya, yang luhur pangkatnya jangan takabur dengan luhur pangkatnya, yang pintar jangan sombong dengan ilmunya, karena hartamu, pangkatmu, ilmumu itu atas dasar diciptakan oleh Allah. Yang miskin jangan pernah putus asa, yang bodoh jangan pernah putus asa, demikian rakyat biasa jangan merasa hina, karena itu juga ciptaan siapa? Konsekuensi orang yang beriman itu, bila mendapatkan nikmat ia bersyukur kepada Allah, dan bila ia dapat musibah sabar menghadapinya. Orang yang sudah punya rasa la maujuda ilallah, yang sudah merasa diciptakan oleh Allah, ketika ia unggul tidak akan takabur, dan bila ia rendah tidak akan putus. Satu, jangan mustik. Oh, dia mah kayak nyupang sih, punya tuyul. La maujuda. Ibu yang cantik ciptaan siapa? Yang cantik ciptaan siapa? Yang pesek ciptaan siapa? Sejak datang saat ibu ngomong kayaknya hitam. Untung aja saya kiai. Kalau preman dosa tonjok. Perlu tahu, ayah saya santri, ibu saya santri. Mungkin waktu menghamilkan saya, ayah dan ibu ngaji surat Yusuf biar ganteng. Ibu saya ngaji surat Maryam, kalau anaknya cewek biar cantik. Keluar saya hitam, bukan gak pernah mandi bu, digosok mah terus, malah kayak batu cincin. Mandi terus gosok lagi, malah mengkilat. Hitamnya hitam Mengapa? Karena upaya ibu hanya ikhtiar, upaya ayah hanya ikhtiar. Yang menjadikan itu siapa? Allah. Tiap hari kita ikhtiar ingin mendapatkan rezeki tambah, sekeras apapun kita usaha. Bila Allah tak menghendaki, pendapatan kita akan tetap saja, atau mungkin malah Makanya takdir itu ada takdir idtirori, ada takdir ikhtiari. Kalau takdir idtirori, selamat datang. Idtirori itu paten, tak bisa dirubah. Kalau ikhtiari itu takdir Allah yang melalui pelantaraan manusia. Bukan berarti Allah tidak sanggup.
Contoh, Allah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Allah bisa apa tidak? Buktinya sama. Nabi Adam alaihi tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, dijadikan oleh Allah manusia min solsolin, dari tanah-tanah di setiap pejajahan Allah ambil, jadilah manusia. Yang kedua, Allah ciptakan manusia ada ayahnya tanpa ada ibunya. Ada kan? Namanya Siti Hawa yang menjadi istri Nabi Adam, diciptakannya oleh Allah dari sang ayah, dari Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan tanpa keluar dari perut ibunya. Yang ketiga, Allah ciptakan lagi manusia ada ibunya tanpa ada ayahnya. Ada? Siapa? Siti Mar. Cuma satu. Oh, Bekasi banyak kan? Itu mah ada ayahnya, cuma kagak kawin. Ini mah murni suci, wanita terjaga, wanita terpelihara, tanpa nikah, tanpa sentuhan laki-laki. Ia hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihi. Kalau yang lain-lain punya ayah, cuma tidak punya akte kelahiran. Dan yang keempat, kebanyakan manusia diciptakan oleh Allah melalui ayah dan ibu. Kuasa Allah. Hadirin sekalian, maka ketika kita sudah merasa bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kehidupannya, dengan segala takdirnya, termasuk rizki dan lain sebagainya, jodoh, umurnya, wah semuanya. Matinya pun ditentukan oleh siapa? Ada yang mati sedang tidur, pules, pagi-pagi dibangunin udah nggak bisa bangun. Malamnya sholat tahajud sama istrinya jam 2, tidur lagi menjelang subuh, adzan subuh dibangunin sama istrinya, tidak bangun. Ada lagi yang matinya lagi sholat. Kita kan sering lihat tuh ya, di grup-grup WhatsApp dibagi-bagi sih. Yang tahun berapa juga dibagiin lagi. Orang lagi sholat meninggal. Belum lama ada kiai lagi ceramah, moga-moga malam ini enggak nih. Meninggal, ya enggak? Masya Allah, udah macam-macam. Ada yang lagi naik kendaraan tabrakan meninggal, naik pohon ia jatuh meninggal, malah ada yang sedang ngopi ngerokok enak-enak cekluk aja langsung meninggal. Allah ketika mau mengambil roh kita tanpa tahu keluarganya, tanpa tahu anak cucunya, tapi persoalannya bukan karena naik ke pohon, bukan karena di tempat tidur, bukan karena ketabrak mobil, bukan karena kena tsunami, bukan karena gunung Merapi, melainkan yang kita khawatirkan mati tidak ada iman, dan karena itu hanya penyebab saja. Oleh karena itu jaga tauhid kita. Yang kedua, kemalaman enggak? Enggak. Pagi. Tahu Ustaz Sauki tadi 30 menit, baru 20 menit. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Dua nih. Karena kita sudah meyakini dan merasa kita ini diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, diberikan rezeki dan kehidupannya oleh Allah, maka tidak berhak kita menyembah kepada selain Allah. Nah, jangan menjadi hamba setan, jangan menjadi hamba jabatan, jangan menjadi hamba atasan, jangan menjadi hamba siapapun. Kita ini gerak-gerik, sholat, ngaji, berbakti, usaha, segala macam dalam hati lillahi. Ke kantor berarti melakukan kewajiban, karena kita akan mendapatkan pendapatan sebulan sekali. Pendapatannya itu adalah untuk bekal ibadah kepada Allah. Tiap hari berangkat ke pasar menjadi tukang jualan. Jualan di pasar itu hanya jalannya saja. Bila dapat rezeki, rezekinya itu untuk bekal ibadah kepada Gusti.
Semuanya, yang jadi petani, yang jadi pedagang, yang jadi pegawai, mereka tidak menghambakan kepada siapa-siapa melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sudah meyakini dirinya bahwa ia diciptakan, dirizkikan dan segala macam oleh Gusti Allah. Alhamdulillah. Malam ini kita ngaji karena menghambakan diri kepada Gusti. Makanya duduk di belakang becek juga ikhlas saja. Ya kan? Nyamuk gigit juga bukan gak dirasa, lagi ibadah. Suguhannya pun yang di bawah mah jeruk, satu baki rame-rame. Yang di atasnya satu orang, satu alhamdulillah. Jangan ngapok. Nilainya bukan itunya, tapi ibadah. Siapa tahu besar yang di bawah pahala daripada yang di atas. Saya kalau nggak diundang nggak datang, datang juga minta duit. Bapak mah datang ke sini malah patungan. Betul? Ya datang, ya duduknya, kuenya segitu aja, mana patungan. Alhamdulillah. Ummatun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga diterima. Cepetan aja. Yang ketiga, ibadahnya yang tadi banyak lah, mahdoh, goer, kali itu jelasin udah sering. Ketiga, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Pinter orang sini. Dikerjakan perbuatan dasar perintah Gusti. Ngapain sholat kalau tidak disuruh Allah? Betul? Berdiri, nongeng, jengking, apa-apa. Kenapa mau tengah malam dilakukan, siang hari lagi repot dikerjakan, sore hari capek-capek demikian? Karena diperintah siapa? Kalau tidak diperintah, tidak akan kita lakukan. Puasa sebulan penuh, betul? Tidak makan siang hari, padahal di kulkas minuman banyak, buah-buahan seger-seger, nasi juga banyak. Kalau toh istri lagi keluar rumah dengan anak kan bisa nyolong kita. Kenapa tidak? Karena kita melakukan puasa bukan karena istri, bukan karena anak, bukan karena tetangga, melainkan karena diperintah oleh Allah. Ngaji malam ini hujan rintik-rintik datang, yang dekat yang jauh tanpa dikasih apa-apa pulang, karena ini bukan acara partai. Ini acara partai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini acara cinta kepada Rasul. Ini acara ibadah. Pulang tidak dikasih berkat, tidak masalah, karena la maksuda illallah, dilakukan atas dasar perintah. Masya Allah. Jadi kalau yang sholatnya sudah karena Allah, atas dasar perintah Allah, iya ada orang tidak ada orang sholatnya sama. Ini mah ada calon mertua sholatnya lama. Ini pengalaman. Gua santri dulu, ingin diangkat jadi mantu tuh susah. Sholat yang tekun. Biasanya sholatnya kulhu juga dadak amayat tasa'alunan. Ya kan, begitu mertua jauh kembali ke kulhu. Itu mah karena orang sholatnya ya tidaklah maksudain. Berjamaah ke masjid karena malu tetangga, tidak melakukan maksiat karena malu tetangga, itu belumlah maksudain. Orang yang sudah la maksuda ilallah, ada orang tidak akan ngaruh. Ada orang ia taat, tidak ada orang ia taat. Ada orang ia tekun, tidak ada orang ia tekun. Karena riya sesungguhnya, bukan karena orang banyak. Termasuk dalam keadaan sendiri, orang masih bisa melakukan riya. Kasih contoh apa enggak? Kasih contoh. Kalau ada yang sama jangan ngambek ya. Malam-malam bangun jam 2, deket jendela orang batuk-batukan, padahal kagak pernah batuk. Deket jendela orang, di hatinya ngomong, pasti kata tetangga gua ini tekun, gua ini rajin. Padahal tetangga molor, ngorok, boro-boro dengerin yang batuk. Kita batuk-batukan atau tidak batuk-batukan pun,
sholatnya pun di rumah, tidak ada yang tahu, tapi hatinya mengatakan bahwa kata tetangga-tetangga, kata orang-orang, aku inilah orang yang tekun. Di kampung ini kalau bukan gua kagak ada yang tahajud. Itu pun sudah termasuk Nah, Anda yang begitu kan? Tidak ada alhamdulillah. Insya Allah merusak. Karena la maksuda. Yang keempat, la ilaha la matluba illallah. Dilakukan perintahan ingin dapat ridho. Ngaji bukan karena ingin ganjaran, berjamaah bukan karena ingin pujian, datang maulidan bukan karena ingin berkat, tapi ingin dapat ridhonya siapa? Karena orang yang mendapatkan ridho Allah, tak peduli ia miskin, tak peduli ia sakit, tak peduli ia dalam keadaan apapun, bila orang itu mendapatkan ridho Allah, maka akan tenang hidupnya di dunia dan bahagia di akhirat. Kadang-kadang kita ini mikir ridho Allah itu kalau banyak duit. Nah, hidup ini kurang diridoin. Emang kenapa, Mang? Banyak utang. Hidup ini kurang didoain, emang kenapa, Mang? Susah mulu. Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Hikam bahwa orang yang mendapat ridho Allah dan tidak mendapat ridho Allah tidak bisa dinilai secara fisik. Orang sehat dianggapnya dia mendapat rahmat Allah, mendapatkan apa? Ridho Allah. Belum tentu. Yang banyak hartanya di sana di mana-mana ada, kita mikirnya wah dia mah diberkahi, dia mah diridhoi. Belum tentu. Karena kalau vonis kita ridho Allah kepada orang yang kaya, kalau vonis kita ridho Allah kepada orang yang sehat, lalu bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Bagaimana dengan orang-orang yang sakit? Pada intinya mereka kaya ataupun miskin, selama ia taat kepada Allah, hatinya selalu dzikir kepada Allah, disitulah Allah ridho kepada mereka. Karena banyak orang yang kaya itu karena murka Allah, bukan karena ridho Allah. Tidak sedikit orang yang miskin, justru dia dalam ridho Allah, bukan dalam kebencian siapa. Yang kita inginkan tuh banyak duit, ridho. Betul apa betul? Oh, itu bagian dunia akhirat. Duit banyak, istri banyak, rumah banyak, mobil banyak, Allah ridho. Salat kagak mau. Pengen Allah ridho, nggak bisa. Lalu bagaimana kehidupanku? Ibnu Athaillah mengatakan, jika kita menjadi kaum muktasibin, orang-orang yang hidupnya dengan kasab, gampang caranya, tidak perlu diramal. Apa usahamu yang membuat dekat kepada Allah, lanjutkan itu. Walaupun penghasilannya sedikit, insya Allah akan Makanya ustaz-ustaz nggak pada kerja, karena dengan nganggurnya dekat kepada Allah. Kayaknya dikit, pengen makan wirid, habis makan tidur, lapar lagi wirid. Bapak pengen begitu, jangan. Kalau semua jadi tukang wirid, siapa yang buka toko dong? Bangkrut nih hidup kita nih. Bagi-bagi saja, betul. Semua ngajar ngaji, repot, muridnya mana? Semua jadi petani, buset, siapa yang dagang? Nggak bisa. Sudah dibagi-bagi oleh Allah, dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun demikian, sahabat itu aneka ragam, kehidupannya tidak sama. Ada yang dagang, jadi kuli, tukang ngajar, dibagi-bagi, tujuannya untuk kebaikan semuanya. Demikian kita yang jadi ustadz, ya ustadz saja. Ustadz aneh ya, dia nggak pernah kerja, punya motor, padahal ini pusing tiap bulan bayar. Tarif khutbah nggak naik-naik, setoran motor naik, cuman nggak kelihatan kalau ustadz. Jadi pura-pura segera aja, hati apa julid, ya kan? Masya Allah.
Biarkan mereka, karena Allah sudah menerapkannya seperti itu. Wajahnya pada senyum-senyum saja. Ya mau ngapain? Ditertawain orang mah gak enak, mending nertawain sendiri. Biarkan demikian. Allah semoga memberkahi, berikan panjang umur, sehat walafiat untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka ngerti agama, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suruh kerja para kiai, para ustadz, biarkan ngajar saja, ngurus imam masjid, ngurus khutbah, ngurus wirid, ngurus anak kita. Karena kalau tidak ada yang bidang itu, bahaya. Coba saja jajal bapak ngimamin. Biasanya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang enak bacanya ustadznya sakit, ganti dengan orang yang tidak ngerti baca Quran. Jadi baca Qurannya belepotan, sabab hanya tahu huruf-hurufnya saja, tidak tahu tajwidnya, mana panjangnya, mana pendeknya, mana idharnya, mana idgomnya, mana iklabnya, mana ikhfanya. Apalagi pakai lagu-lagu Quran kayak tadi kan merdu. Ada bayati, ada bayati koror, ada bayati nawa, ada jawabul, ada soba asli, ada soba ma'al ajam, ada soba ma'al bastanjar, ada hijajkar, ada hijajkur, ada hijajkarkur, ada syika, ada nahawan. Itulah makanya suara Quran bila dibaca enak didengarnya, karena ada tangga-tangga iya howing. Semet deh nya. Baik setik deh ya, baik yuk. Cari cimba. Masa yang cari duit siapa? Bapak-bapak lah. Masjidnya diurus, jamaahnya diurus, Jumatnya diurus ya. Anak-anaknya diurus. Bila dapat pendapatan dari ustaz, bagi dua sama ustaznya. Mau? Sehari 40.000 dapat potong kan, berarti 20.000. Bagi dua, enggak kan ya? Alhamdulillah. Ya paling ngisi keropak masjid kalau Jumat. Itu pun ditutup-tutupin ngisinya. Goceng paling gede. Itu juga milihnya lama. Sampai rumah ingat aja, tadi kegedean nasi. Allah. Gua kira diumpetin tuh 100.000 biar kagak dilihat orang, takut teriak. Nggak taunya saking malu. 2.000 duitnya lecet, udah dilem lagi. Ya ilah. Begitu dihitung sama marbot putus nih. Ini ke surga. Mudah-mudahan banyak rezekinya. Biar bisa makin besar sedekahnya. Biar agama kita semakin maju. Ustadznya sejahtera, anak cucu kita soleh solehah, mengangkat derajat orang tua dunia dan akhirat. Yang pertama, jaga iman Islam kita, jangan mempersekutukan Allah. Sudah saya ringkaskan dengan 4 kalimat. Pertama, la maujuda. Yang kedua, la ma'buda. Yang ketiga, la maqsuda. Yang keempat, la matluba. Merasa diciptakan oleh Allah, maka hanya menyembah kepada Allah, melakukannya karena Allah. Tujuannya ingin dapat ridho Allah. Cukup belum nih? Cukup? Cak. Cukup? Ya terus ya. Seperti penjelasan. 2. Nyawa cak ibu gak jam halus gitu. Dan setengah 11. Terus. Dikit lagi aja ya. 1 mus. Jangan lama-lama ngaji mah. Nanti nggak ingat semuanya. Pulang begitu aja nggak ada peningkatan. Karena bubar poho. Barlen begitu barlalen. Yang kedua, jaga jangan sampai murtad, riddah. Ini bahaya. Riddah itu artinya apa? Mengeluarkan kita dari status Islam. Murtad itu bukan hanya pindah agama, mengatakan Allah tidak adil, yang lain kaya gua miskin,
Masya Allah. Banyak termasuk mengkafirkan orang yang Islam hati-hati. Karena dalam Sulamut Taufik disebutkan sifat-sifat murtad itu banyak. Ada murtad i'tiqadi, ada murtad qauli, ada murtad fa'li, ada murtad dalam i'tikad, ada murtad dalam ucapan, ada murtad dalam perbuatan. Kalau ingin tahu datang saja ke majelis taklim dengan rutin, nanti kiai-kiai kita menjelaskannya. Yang jelas orang yang murtad kalau tidak segera ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka istrinya pun tertolak tanpa menjatuhkan talak. Nggak syahadat dulu, tidur bareng aja lu. Jangan sampai jaga iman. Yang kedua, agar wafat husnul khotimah, bersihkan dohiron wabatin. Lahir kita bersihkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Mata jaga, jangan jelalatan lihat yang bukan haknya. Tapi kan Ustaz juga sering lihat perempuan. Kalau saya kan bukan karena pengen melihat keindahan dari Allah. Ya masa ngajar ibu-ibu saya madep ke sini, ibu-ibunya di sana. Tapi kalau di Banten masih disiplin. Ustaz tidak bisa lihat jamaah ibu-ibu, kordenya tinggi. Saya bilang dasar marbot goblok kagak ngerti-ngerti. Makanya gue cepet tua, jarang lihat cewek. Jaga mata. Kalaupun mata ini terseret kepada maksiat segala jaga telinga. Jangan sering mendengarkan fitnah dan gibah, apalagi sekarang masa orang yang bikin gibah kok dosanya kita yang nanggung. Karena teman datang-datang pagi bukan ngasih sarapan nasi wudhu, bukan ngasih sarapan nasi kuning, malah nganterinya gibah, menggunjing orang. Ia sedang mengantarkan dosa kepada kita. Kalau kita malah ngangguk-ngangguk mendengarkan dan mempercayainya, maka sama kita juga dapat dosanya. Kalau ada teman gibah mending nyetel tip ngaji yang kenceng. Jadi nggak kedengeran, atau pura-pura pingin kencing aja. Aduh, tar dulu yang mules. Padahal mules dengerin yang gib. Atau kalau berani sebut saja, maaf kalau bisa kita jangan gibah orang. Karena kita pun nggak tahu seperti apa. Sebab orang yang gibah itu diibaratkan memakan daging saudaranya. Ia itu sedang mendulang dosa orang lain dipindahkan kepada dirinya. Ingat dengan kisah Hasan Basri ketika beliau digibah, ia mengantarkan satu kambing, yang satu dimasak, yang sebelahnya mentah, diantarkan kepada yang menggibahnya, dan ia mengatakan, terima kasih, engkau telah mengambil dosa-dosaku. Artinya orang yang menggibah itu mengambil dosa yang digibahnya. Berhenti. Mati pengen mulia, kerjaan gibah saja. Tidak pakai mulut, tapi pakai tangan, lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat apa, ya Allah, modar dibakar. Sedangkan yang kita gibah belum pernah ketemu, perilakunya pun kita tidak tahu, betul apa betul? Mau kapan minta dihampurannya ya? Kapan mau minta dimaafkannya kepada orang yang belum pernah ketemu? Sedangkan umur kita tidak tahu, mungkin besok, mungkin lusa, atau dia yang meninggal duluan. Apabila dosa itu berkaitan dengan manusia, Allah tidak akan mengampuninya bila orang yang bersangkutan belum memaafkan. Jaga mulut, telinga jaga, mulut jaga. Yang paling bahaya mulut nih, mau balik nih. Ngomong kadang abrakadabra aja ya. Insya Allah saya ini banyak ngomong. Pagi ngomong, siang ngomong, sore ngomong, malam ngomong, sampai rumah ngomong lagi. Cuman terarah kalau kayak ngomongnya. Pagi ngomongin fikih, siang ngomongin tafsir, sore ngomongin hadis, malam ngomongin tasawuf. Kalau ibu-ibu apa? Rempong.
Pagi-pagi sampai jingklak-jingklak di dapur kurang uang belanja. Siang jingklak-jingklak ke majlis taklim, duitnya belum bayar untuk seragam. Wah, gitu. Hati-hati lidah kita ini ketika kita ini berbicara yang kotor, mencaci orang, memaki orang, menggibah orang, memfitnah orang, maka lidah ini lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang menusuk orangnya mati, tapi orang ditusuk dengan lidah kita, ia akan menjadi orang yang sakit hati. Bersihkan doi, tangan, kaki, bersihkan semua agar wafat husnul hati pun demikian. Karena yang harus dibersihkan itu dohiro wabawatina, dohir dan batin. Batinnya itu hatinya, jangan ada ujub. Ujub itu merasa bener, gue mau ke surga, tenang aja. Tetangga sebelah udah kelihatan dari sekarang, matinya juga di bawah angin ntar. Begitu mati dia yang meledak perutnya. Ujub, merasa sempurna diri, merasa yang benar diri dan orang lain salah. Ujub, ria, ria ingin segala pujian orang. Yang tadi itu ibadah karena ingin dipuji. Sum'ah, kayak sum'ah itu berbuat amal baik ingin didengar orang. Kayak tadi itu dem baca Quran ingin didengar orang. Kalau nggak ada yang dengerin nggak mau ngaji. Sedekah jariah kalau nggak diumumin nggak sedekah lagi. Sekretaris masjid lupa satu Jumat nggak ngumumin, Bapak anu infak 1 juta, Bapak anu begitu Jumat lagi lupa, gua kagak lagi. Kenapa sih? Orang nggak diumumin katanya. Tadi kira sama orang-orang gua kagak infak. Amal baik ingin didengar, oh itu penyakit hati. Ada lagi hasud. Hasud itu iri, dengki dengan rezeki orang lain. Ketika orang mendapat nikmat, ia tidak suka. Nikmatnya ingin pindah kepada dirinya. Harapannya itu orang celaka saja. Itu hasud. Tetangga ngeridit motor yang tadi, dia yang mikirin. Yang ngeriditnya aja tuh nggak mikir-mikir. Orang ganti rumah mikir lagi, dari mana duitnya ya. Orang beli mobil baru mikirin lagi, aneh gua. Orang nambah bini mikirin lagi, bagaimana nafkahnya. Ya Allah, yang kawin aja kagak mikirin. Orang hasud itu tidak suka dengan rezeki orang. Ini bahaya. Jauhi itu supaya kita wafat husnul penyakit hati. Yang ketiga terakhir, agar kita wafat husnul khatimah di umat Rasulullah SAW, banyaklah berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang punya hidayah dan taufik. Di Quran ada doanya, tawaffani muslima wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan Islam, temukan hamba dengan orang-orang yang soleh. Atau kalau kiai dulu membacanya panjang, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, model segala macam tek-tek bengek lah. Atau apalagi tuh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Itu doa-doa agar wafat husnul khotimah. Segitu aja ya, mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Allah mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Hari ini ada kiai orang Indonesia wafat di Mesir. Insya Allah besok akan dimakamkan di dekat Imam Syafi'i. Dan hari ini juga guru kita Kiai Haji Arifin Ilham sedang sakit. Banyak guru-guru kita sedang sakit. Kita doakan sama-sama, mudahkan diberikan kesembuhan oleh Allah. Mereka yang wafat mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampunkan dosa-dosanya. Termasuk seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Orang tua kita pun demikian, guru-guru kita diampunkan dosanya, lapang di alam barzahnya. Bila ada yang sakit, moga-moga disembuhkan. Yang sedang mendapatkan kesulitan, moga-moga oleh Allah diberikan kemudahan. Barokah Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu saja, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji